Kebayang nggak lo? Ibu tirinya dia tikam pakai kapak sebanyak 11 kali, bahkan dalam keadaan yang udah mati, men. Halo guys, balik lagi bareng gue Ardian. Welcome to Story Time with Ardian. Oke. Jadi kali ini gue mau ngebahas salah satu kasus misteri dari hotel paling menyeramkan di dunia, yaitu Hotel Lizzie Borden, men. Nah, buat kalian yang belum tahu ceritanya kayak gimana, sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa like, comment, sama subscribe buat berlangganan. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya, men. Jadi, men, pada tahun 1845, ada sebuah rumah dua keluarga yang dibangun di Fall River. Sebelum rumah itu dibeli oleh Andrew Borden pada tahun 1800-an, ia mengubahnya menjadi rumah satu keluarga besar untuk keluarganya. Nah, men, di dalam rumah itulah Lizzie Borden lahir pada tahun 1860. Hanya 3 tahun kemudian, si ibu kandungnya Lizzie Borden itu yang bernama Sarah meninggal dunia. Dan 3 tahun setelah itu, ayahnya tuh nikah lagi sama seorang wanita yang bernama Abby. Nah, pada masa itu, di usia 37 tahun, Abby tuh nggak dianggap sebagai calon istri yang ideal sama orang-orang. Karena buat nikah sama pria sekelas Andrew di Fall River waktu itu tuh hal yang mengejutkan banget, men. Artinya, dia tuh dianggap cuma pengen rasa hormat dan status. Sesuatu yang emang nggak dimiliki Abby sepanjang hidupnya. Hingga suatu sore yang mengerikan di bulan Agustus 1892, awal perselisihan keluarga Borden. Mungkin karena Lizzie sama Emma tuh ngebenci Abby ya, men. Mereka dengan sinis memanggilnya Nyonya Borden. Mereka tuh ngehindarin pergaulannya banget tuh sama si Abby. Bahkan mereka tuh nolak buat duduk makan bersama keluarga. Itu tuh jadiin sebagai bentuk balas dendam emosional. Andrew dan Abby tuh ngubah rumah itu menjadi tempat yang keras dan tanpa kasih sayang, men. Hal itu tuh nyebabin si Lizzie ngerasa diabaikan. Karena itu tuh dia ngeberontak banget, men. Sampai ada rumor yang bilang kalau si Lizzie tuh nyuri barang dari toko-toko lokal. Awalnya yang dari rumor itu tuh dilaporin jadi fakta, men. Namun menurut Fall River Herald, ini tuh mungkin gak benar juga. Kisah ini mungkin bermulanya tuh dari desas-desus pada tahun 1897 setelah persidangannya. Orang-orang tuh ngomongin si Lizzie Borden yang kejam dan tanda-tanda psikopat yang emang dia punya. Meskipun kayak gitu, dia tuh emang gak dianggap sebagai anak perempuan yang sempurna. Tetapi meskipun ngebenci Abby, si Lizzie tuh tetap ngehormatin ayahnya yang disiplin. Namun, dia tuh ngerasa emang gak terlalu disayang banget tuh sama ayahnya. Dari sana tuh, kemarahan si Lizzie tuh makin muncak. Ditambah kecurigaan para saudarinya terhadap niat si Abby tuh yang berkaitan sama uang. Mereka tahu bahwa si Abby tuh cuma ngincer uang sama status keluarga Andrew doang. Ayah mereka pun kayak terpengaruh gitu sama si Abby sampai dibeliin terus barang-barang mewah. Hal itu tuh bikin si Lizzie sama Emma ngerasa iri. Nah, di sini tuh kejadian di mana Andrew sama Abby Borden meninggal dunia. Waktu itu tuh keluarga Borden semuanya sakit, men. Mereka tuh terkurung di rumah selama beberapa hari sebelum hari Kamis yang terkenal itu di bulan Agustus tahun 1892. Udah hampir pukul 10.30 pagi, Abby tuh ngira dia sendirian, ngebersihin kamar tamu di lantai atas, ngerapiin tempat tidur, ketika dia tuh ngedengar suara derit. Dia tuh noleh dan ngeliat si pembunuh ngangkat sesuatu ke udara, men. Cahaya nerpa sudut kapak kecil. Kemudian laporan nyebutin ini tuh sebagai kejahatan yang didorong oleh emosi. Dikatakan bahwa ada amarah dalam setiap ayunan saat menghantam kepala Abby hingga hancur. Dan bahkan pas si Abby ini udah jatuh tewas di lantai, si pembunuh tuh terus ngayunin palunya, men. Sementara itu, si Andrew yang emang berada di luar rumah, yang baru naik tangga depan rumahnya setelah berjalan-jalan pagi, dia tuh coba buka pintu, tapi kuncinya tuh nggak bisa diputer, men. Dia coba ketuk-ketuk, terus teriak saat pembantu keluarganya tuh jalan dari dapur. Kuncinya yang emang nggak bisa diputer dari dalam juga karena macet. Si pembantunya tuh teriak melalui pintu kepada si Andrew. Kemudian pembantunya tuh berhenti tanpa suara, men. Pas denger orang napas, terus pembantunya tuh ngelihat ke atas tangga. Pembantu itu juga ngedengar derit dari papan atas di lantai bagian atas.
Bayangan yang waktu itu nyulitin penglihatan, tapi dia tuh tetap ngerasa ada seseorang di sana yang menatapnya dari atas. Disinilah men, pertemuan mengerikan dengan Lizzie Borden. Pembantunya yang dengar suara seseorang wanita yang tertawa pelan-pelan, diyakini itu adalah Lizzie saat setelah membunuh ibu tirinya dengan brutal men. Berdiri berumuran darah memegang kapak di sisinya. Pelayan itu nggak ngomong apapun. Dia langsung balik ke pintu dan langsung ngebukain pintu buat si Andrew. Si Andrew yang ngedorong pintu itu sampai terbuka, terima kasih tuh kepada si pelayan dan masuk ke dalam rumah. Ia yang berencana untuk menjalankan tugas hariannya dan sama sekali nggak sadar kalau si istrinya tuh udah meninggal di tangan putrinya men. Pembantunya yang nggak ngomong apapun ke si Andrew itu tuh jadi pertanyaan. Dan mungkin juga si pembantunya ini tuh udah terbiasa sama kebiasaan orang-orang kaya. Sebaliknya, si pembantu ini tuh malah ngelanjutin ngebersihin, naik ke tangga belakang, ngebersihin lantai 3. Dan waktu tuh berlalu ketika ngedenger lagi si Lizzie yang dari lantai 1 teriak bilang kalau ayahnya tuh meninggal. Ada seseorang masuk dan membunuhnya. Polisi tuh nemuin Andrew udah terbaring di sofa dengan kakinya menyentuh lantai. Laporan akhir bilang kalau si pembunuh tuh mengayunkan senjata mirip kapak sebanyak 11 kali ke wajah dan kepala korban. Mereka tuh tahu men, si Andrew tuh dibunuh dalam keadaan tidur karena emang salah satu kelopak matanya tuh tertutup dan terbelah jadi 2. Di sini tuh, si Lizzie diadilin sama juri atas tuduhan pembunuhan. Lizzie Borden tuh adalah satu-satunya tersangka. Persidangan yang berlangsung lama, setiap detail diperiksa dan dibahas dengan cermat di ruang sidang. Dan lo tahu nggak, pembantu rumah tangga itu memberi kesaksian bahwa ia tuh tidak melihat salah satu pembunuhan tersebut. Namun pembantu ini tuh membenarkan bahwa si Lizzie tuh emang ada di rumah pas kejadian. Dan si pembantu itu juga bilang kalau ada suara tawa dari atas tangga. Waktu kejadian tuh negesin bahwa peristiwa itu terjadi setelah si Abby dibunuh. Semua orang anggapnya itu tuh nyeremin. Tetapi bukan bukti yang memberatkan si Lizzie. Kemudian laporan polisi dibacakan kepada hakim. Nah, berdasarkan kesaksian si Lizzie yang diberikan di dalam rumah dengan orang tuanya yang terbaring tewas di dekatnya, si Lizzie tuh memberi kesaksian kayak gini men. Aku tuh berada di lumbung saat ayahku dibunuh. Pasti emang ada seseorang yang datang dari jalan, membunuhnya lalu lari keluar. Dan fakta menariknya, si Lizzie mengenakan gaun yang berbeda. Informasi ini berasal dari kesaksian pembantu dari rumah tangga itu. Dia berganti gaun sebelum si polisi tiba. Mereka tuh minta agar dia tuh ngebawain gaun yang satunya lagi. Dan si Lizzie bilang kayak gini, aku membakarnya. Terus mereka tuh nanya, kenapa kamu ngebakarnya? Terus si Lizzie tuh bilang, karena emang aku tuh numpahin cat di bajunya. Selain itu, saat ngegeledah rumah, polisi nemuin kapak di ruang bawah tanah. Kepala kapak yang mengkilap dan bersih, tapi si gagangnya tuh nggak ada. Pihak penuntut berpendapat bahwa si Lizzie lah yang lepas gagangnya karena emang darah tuh ngeresep ke kayu dan emang nggak bisa dibersihin. Anehnya, juri nganggap alasan ini disebut ngada-ngada. Hal ini tuh memberikan petunjuk tentang apa yang akan terjadi dengan putusan tersebut. Akhir persidangan yang mengejutkan. Karena putus asa, pihak kejaksaan mencoba mengungkap kurangnya emosi Lizzie yang narsis. Mereka ngeklaim bahwa si Lizzie nggak peduli dengan orang tuanya yang telah meninggal, atau siapapun sama sekali. Dengan cara yang dramatis, mereka ngebawa keluar 2 peti kayu misterius, sementara para juri menyaksikan dan Lizzie memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Sambil memegang kaitnya, jaksa itu membuka kotak-kotak tersebut dan memperlihatkan tengkorak Andrew dan Abby Borden yang hancur men. Mereka memperkirakan reaksi si Lizzie ini tuh bakal dingin dan tanpa emosi terhadap pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan tersebut. Hal ini tuh ngebuktiin niat membunuhnya kepada juri. Namun salah men, ini mungkin momen yang menandai Lizzie sebagai wanita yang tidak bersalah. Saat dia berteriak, berdiri dan pingsan sebelum jatuh ke lantai, gak lama kemudian juri kembali dengan vonis mereka kalau si Lizzie itu nggak bersalah dan dibebasin sama pengadilan. Tetapi si Lizzie itu tetap dianggap bersalah oleh semua orang. Dan dia tuh jadi terkenal karena hal-hal buruknya. Seperti yang ditunjukkan dalam sajak terkenal, Lizzie Borden mengambil kapak dan memukul ibunya 40 kali.
ketika dia melihat apa yang telah dia lakukan, dia memukul ayahnya 41 kali. Dan itu tuh sajak yang paling buruk waktu itu. Dan diyakinin bahwa sajak itu diciptakan oleh seorang reporter lokal, Fall River. Akhir dari Lizzie Borden. Warga Fall River kesal karena Lizzie dibebaskan. Lebih buruk lagi, dia dan saudara perempuannya Emma mewarisi rumah si Andrew. Mereka tuh awalnya hidup sama-sama selama bertahun-tahun. Kemudian si Emma tuh tiba-tiba pindah pada tahun 1905. Gak ada yang tahu nih, kenapa si Emma pergi. Desas-desus bilang ada 3 kemungkinan alasannya. Pertama, dia tuh mergokin si Lizzie minum dan ngerokok setelah bergabung sama kelompok teater lokal. Kedua, dia tuh tahu kalau si Lizzie tuh tidur dengan Nance O'Neill dari salah satu kelompok teater tersebut. Atau ketiga, dia tuh tahu bahwa si Lizzie tuh yang emang ngebunuh Andrew sama Abby. Orang-orang tuh pengen percaya kalau itu tuh karena pembunuhan. Mengingat si Emma tuh emang gak pernah ngobrol lagi tuh sama si Lizzie. Dia pindah ke New Hampshire dan menjalani kehidupan terisolasi sampai kematiannya. Dan mereka juga disebut saudari sampai akhir hayat, karena si Lizzie itu meninggal pada tanggal 1 Juni 1927 karena pneumonia berat. Dan si Emma meninggal hanya 9 hari kemudian pada tanggal 10 Juni 1927 karena nefritis penyakit ginjal. Keduanya tuh dimakamin bersama keluarga di pemakaman Oak Grove di Fall River. Lizzie dimakamkan tidak jauh dari Andrew dan Abby. Oke men, mungkin segitu aja pembahasannya buat kasus Lizzie Borden ini ya. Makasih buat kalian yang udah nonton. See you di next video. Bye.